Oke lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Topi Art Channel. Salam los kere ora rewel. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang masalah mudik 2021 ya. Teman-teman pasti tahu kan bahwa pemerintah sudah menerapkan bahwa Lebaran 2021 ini nggak boleh mudik ya. Terus kalau misalkan kayak saya pribadi ya, saya kuli proyek ya kan. Kalau misalkan nggak boleh mudik, ini sekarang saya tidur di proyek nih udah belum jadi ini ya kan. Kalau misalkan saya nggak boleh pulang kampung, terus saya mau tinggal di mana ya kan. Masalahnya ini kalau misalkan udah tutup proyek itu nggak boleh dibuat buat tidur, sama yang punya rumah nggak boleh, sama yang PT-nya nggak boleh. Terus kalau misalkan kita nggak boleh pulang, terus kita mau tinggal di mana? Oke lah, kalau yang masih punya uang bisa ngontrak ya, bisa ngontrak. Terus buat ngontrak, terus buat makannya gimana? Makan setiap harinya itu loh. Kalau kita istilahnya mau di jalan gembel gitu, ntar ditangkap Satpol PP. Kalau nyari kerja yang lain kayaknya susah lah loh, apalagi kalau udah mau ngangkat lebaran itu kan susah ya nyari kerja ya, kayaknya susah nyari kerja ya. Dan itu banyak dari orang perantauan, dari orang Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera segala macam pasti ada di Jakarta ya kan. Kalau nggak ada solusinya, istilahnya kalau misalkan nggak boleh mudik oke lah, tapi harusnya pemerintah tuh harus imbasnya tuh bagaimana gitu. Ini orang kalau udah nggak kerja di Jakarta tuh ngapain, tinggal di mana gitu loh. Kalau istilahnya kalau kita tuh bukan menentang pemerintah, bukan, cuman kita aspirasi lah ya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menaati segala peraturan pemerintah, itu benar. Tapi kalau saya bilang ya, itu pribadi saya, ya dikaji ulang. Kalau misalkan sekarang di Jakarta kita nggak kerja, udah kerja, terus kita mau makan dari mana, tinggal di mana gitu loh. Itu kan harus dipikirkan dua kali. Misalkan kalau kita pulang kampung paling enggak ya, walaupun rumah saya geribik atapnya dari dindingnya dari bambu, kita kan rumah sendiri kan, kita kan nggak bayar kontrakan, makan juga mungkin seadanya, pakai sambal kayak apa, sayur metik-metik di kebun tetangga kan boleh. Terus kan orang perantauan pasti tahu lah, bukan saya doang, semuanya pasti gitulah. Momen-momen kalau pas pulang Idul Fitri pasti dinantikan, pasti seneng kalau orang dia merantau udah berapa bulan, berapa tahun nggak pulang, terus dia pulang ketemu sanak saudara, anak istri, keluarga ngumpul tuh pasti seneng. Walaupun terkadang tuh dia tuh pulang nggak bawa uang, tapi kumpul aja udah seneng. Ini udah 2 kali lebaran, dari kemarin sudah nggak boleh, ada corona tuh nggak boleh. Sekarang ya semoga aja pemerintah bisa dengar lah ya, harus ada solusinya. Kalau nggak, misalkan kalau sekarang ada corona sekarang, terus ada kucuran dana dibuat corona. Nah sekarang kalau misalkan kita nggak boleh pulang, nggak boleh mudik, itu nggak ada dananya nggak buat kita nganggur di Jakarta itu loh. Jangan istilahnya pemerintah bikin peraturan tapi nggak memikir imbasnya tuh gimana gitu loh. Buat kayak saya pribadi kuli-kuli itu, mewakili kuli seluruh Indonesia, itu bagaimana. Dan paling enggak itu kalau misalkan dengan tanggal 6 ya sampai tanggal 17 kan udah nggak boleh pulang kan ya, itu dari habis lebaran tuh biasanya proyek bukanya 2 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu baru buka. Nah paling nggak kita bertahan di Jakarta sebulan ya, sebulan. Dari kurun waktu sebulan itu kita makan dari mana ya kan. Nggak ada bantuan, saya belum pernah di Jakarta berbantuan yang katanya istilahnya mau orang manapun kalau bantuan pernah dapat, saya belum pernah dapat sama sekali, belum pernah sekali tuh. Itu bukan bantuan corona, jadi ada tetangga dia dapat, mungkin dia kasih nama saya ya, dikasih tuh mie sama beras waktu itu.
Tapi untuk pribadi istilahnya bantuan langsung dari pemerintah saya belum pernah dapat di Jakarta ya, belum pernah dapat. Padahal tuh RT-nya tuh udah istilahnya minta ke saya KTP sama kakak RT-nya tuh. Tapi data saya diambil, cuman saya ini nggak pernah dapat seperti itu. Dan itu meliputi banyak orang, istilahnya di Jakarta tuh banyak orang. Oke lah, saya juga istilahnya nggak ini ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus patuh pada aturan pemerintah ya kan. Tapi kan aturan tapi juga harus bikin imbasnya tuh bagaimana di belakang itu gimana gitu. Maksudnya kita bikin peraturan, ntar imbasnya yang nggak pada pulang nih gimana gitu loh, harus dipikir juga. Jangan bikin peraturan tapi nggak ada solusinya gitu loh. Dan itu meliputi jutaan orang loh, kuli-kuli itu. Kasihan kan, istilahnya kan udah nyari kerja susah ya kan, nggak boleh pulang kampung, nggak boleh kumpul sama saudara sama keluarga ya kan, di Jakarta nganggur, terus makan apa dia? Kita kalau jadi gelandangan tanggal Satpol PP ya kan, kalau kita nyolong juga itu kriminal, nggak boleh kan. Kalau mungkin pemerintah bisa istilahnya ngasih solusi lah, oh ya ini kamu gak usah pulang nih, kamu saya kasih bantuan buat nganggur di Jakarta segini, itu saya mau ikut, itu boleh seperti itu. Tapi kan kayaknya tahun kemarin juga belum ada kayak gitu, wacana kayak gitu. Jadi buat pemerintah, buat Pak Gubernur ya buat tuh apa Pak Ganjar Pranowo nih, maaf nih ya istilahnya ya, bisa didengar aspirasi kita. Saya orang Jawa, saya orang Purwodadi Pak, saya tinggal di Jakarta, saya kerja di kuli bangunan Pak ya. Kalau malam saya jualan nasi goreng Pak, itu saking sepinya ada koran tuh sekarang susah Pak nyari duit Jakarta Pak ya. Sekarang kalau misalnya kita nggak boleh pulang, terus di Jakarta kita gimana Pak nasib kita gitu loh. Jangan istilahnya bikin peraturan tapi nggak ada solusinya, kasihan Pak, kita malah nggak bisa makan. Kalau di kamu kan mending Pak, kita makan seadanya pakai sambal ya kan, kita berbuka puasa bareng sama keluarga ya kan. Atau enggak gini lah Pak, kayak tahun kemarin dikasih protokol kesehatan. Mungkin kalau kita naik bis dikasih social distancing di yang di gagang itu kan, di satu bangku cuma satu orang itu nggak masalah. Kalau enggak istilahnya ntar di tes suhu badan yang ini, kalau misalkan yang positif yang ini nggak boleh pulang, terus dikarantina mandiri di rumah juga nggak apa-apa, seperti itu. Jadi semua peraturan, semua kajian itu harus dikaji ulang Pak, imbasnya bagaimana gitu loh. Kasihan lah Pak, kita sebagai kuli di Jakarta kalau misalkan mau pulang kampung nggak boleh gitu loh, sedangkan keluarga tuh kita di rumah, anak istri di rumah. Kita bisa bayangin aja ya kan, setahun sekali momen buat kumpul-kumpul keluarga gitu. Ya ini saya doakan moga-moga aja kan, katanya kan tanggal 6 sampai tanggal 17 ya itu ya himbauannya ya. Moga-moga ini proyek saya tutupnya sebelum tanggal 6 udah tutup, itu doa saya. Tapi kalau misalkan tutupnya ntar agak mepet ya nggak tahu, justru itu saya pribadi. Kalau yang lain saya nggak tahu, yang kayak di pabrik-pabrik buruh segala macam kan, kadang buruh biasanya kan 3 hari sebelum lebaran baru tutup, itu kan kasihan dia nggak bisa pulang ya kan. Jadi untuk pemerintah, untuk ya pokoknya yang Pak Jokowi lah presidennya, mohon didengar aspirasi saya Pak ya. Ya kasihan lah Pak, kita sebagai kuli juga berjasa buat Indonesia loh Pak. Sekarang kalau misalkan kita nggak ada kuli, siapa yang bangun negeri ini, yang bangun gedung pencakar langit, yang bangun perumahan segala macam, itu orang kuli semua. Jadi ya istilahnya dipertimbangkan lah, kalau misalkan istilahnya nggak boleh mudik ya solusinya gimana gitu yang terbaik ya kan. Makan seadanya, apa enggak suruh karantina mandiri gitu 14 hari kayak kemarin, nggak apa-apa lah. Nah cukup segitu aja Pak ya dari saya deh untuk anak proyek ya, saya adu aja anak proyek ya. Semoga istilahnya didengar oleh pemerintah ya. Udah cukup sekian, salam dari saya, Topik App Channel.
Salam lost carrier, rewel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.